partai, etika di Anggapan dalam sentralistik partai. dalam partai politik, komentar Teh Haji? Karena di Indonesia masih seperti itu, Kang Ihsan. Ini berkaitan dengan kontestasi serentak di 2024. Calon gubernur dari Gerindra siapa Teh? Wah, kalau saya sih Pak Desmond, Pak. Pada Kang, ya, supaya perjuangan tentang isu perempuan itu tidak timpang. Walaupun saya meyakini bahwa walaupun laki-laki bisa aja memperjuangkan isu perempuan, tetapi lebih baik lagi kalau si perempuan ini dikasih pengalaman langsung, gitu. Cop Sophia MA, anggota DPRD Provinsi Banten, Komisi 1, Fraksi Gerindra, Dapil 1 Kota Serang. Sudah hadir di sini bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh Haji, apa kabar? Alhamdulillah, Kang Ihsan. Lama nggak ketemu. Iya betul. Akhirnya kita bisa bareng-bareng. Alhamdulillah, sahabat Banten Podcast. Teh Haji ini adalah orang yang sangat saya hormati karena saya banyak belajar juga. Dan sekarang kita akan bahas tentang pemilu dari semua aspek. Mudah-mudahan waktunya cukup. Makasih ya. Teh Dapil 1 Kota Serang ya? Dapil untuk Kota Serang. Apa namanya? Provinsi Banten. Provinsi Banten ya. Nah, gimana persiapan ini Teh? Sudah optimal? Ya, biasa persiapannya kita ya mudah-mudahan masyarakat Kota Serang masih memberikan amanahnya pada saya, pada Gerindra ya. Mudah-mudahan. Ini kalau Dapil Kota Serang itu wilayah mana aja Teh? Kota Serang itu 6 kecamatan. Oh, di 6 kecamatan. Di Kota Serang. Iya, di 6 kecamatan di Kota Serang. Iya. Dan sekarang alhamdulillah kan kursinya nambah. Oh, kursinya nambah ya? Dari 5 menjadi 6. Gitu. Mudah-mudahan terpilih lagi Teh. Amin ya Allah, mudah-mudahan nih. Insya Allah kita akan berdoa bersama buat Teh Haji. Amin. Dan Teh, ini kan kita ngobrol-ngobrol tentang pemilu nih. Saya sebetulnya pengen tahu dulu, kalau esensi kontestasi pemilu bagi politisi itu seperti apa sih gambarannya? Ya, kita sih kalau kita melihat bagaimana esensi pemilu, sebenarnya terkait juga bagaimana esensi dari nilai-nilai demokrasi itu. Kalau masa dulu pertama demokrasi itu muncul, itu kan munculnya di kota yang cukup kecil, masyarakatnya bisa berpartisipasi keseluruhannya, sehingga semua masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, pemikirannya dalam berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan, gitu. Karena yang namanya pemerintah ini kan panitia dari rakyat, kira-kira gitu kan. Sedangkan keinginan arah kebijakan, bagaimana anggaran itu untuk apa, program apa, tentu saja itu adalah rakyat yang mendesain. Nah, kalau masa dulu itu di negara kecil ya, jadi di mana itu pertama demokrasi itu muncul kan. Nah, kalau sekarang demokrasi mulai kan difahami sebagai keterwakilan. Kalau meminta aspirasi seluruh rakyat itu tidak kemudian mulailah diwakili gitu kan, diwakili. Nah, negara Indonesia adalah negara yang cukup luas sehingga tidak memungkinkan seluruh rakyatnya berpartisipasi langsung, sehingga harus melalui perwakilan. Nah, pemilu itu adalah bentuk bagaimana mewujudkan keinginan rakyat, perwakilan rakyat melalui DPRD-nya gitu. Nah, kalau melihat antusiasme masyarakat, terutama kalangan muda yang saat ini juga kalau saya potret cukup ramai ya, ingin masuk
Iya betul. Mendaftar di berbagai partai agar bisa terlibat sebagai salah satu anggota DPRD rakyat, gitu, Dewan Rakyat, atau juga kontestasi di tingkat kepala daerah. Sebetulnya apa sih yang dikejar itu? Iya, ini kan sebenarnya cukup perkembangan yang cukup menarik ya, di mana kesadaran politik tidak saja orang sudah melek politik itu tidak saja orang yang dalam tanda kutip dewasa, mapan. Kadang-kadang anak muda ini kan dianggapnya itu aspirasinya selalu diwakili orang tua, kira-kira gitu. Nah, perkembangan yang maju memungkinkan seluruh segmen masyarakat bisa berpartisipasi. Anak muda pun dia bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan anak muda yang biasanya dititipkan melalui orang-orang tuanya gitu ya. Mereka juga bisa mengekspresikan diri, sehingga tidak heran kalau kemudian banyak anak muda tidak saja ingin menjadi subjek memastikan nih dewan-dewannya dia yang aktif gitu, tetapi juga banyak juga anak muda yang dia sendiri turun untuk menjadi salah satu perwakilan masyarakat yang menyuarakan masyarakat. Ini perkembangan yang cukup baik menurut saya. Jadi masih berkaitan dengan proses bagaimana mereka bisa bersuara secara langsung, ya? Secara langsung. Nah, gimana tanggapan miring yang seringkali menghinggapi wakil rakyat bahwa kepentingan masyarakat itu pasti harus didahului oleh kepentingan pribadi para masing-masing anggota dewan? Ya, sebenarnya memang kita tidak menutup mata ya. Banyak juga kita ketika jadi anggota dewan tergelincir, kemudian mementingkan kepentingan pribadi. Tetapi sebenarnya makna dari substansi demokrasi itu adalah sebenarnya wakil rakyat itu namanya wakil ya. Sebenarnya yang punya lidah itu adalah rakyatnya. Kita hanya menyalurkan keinginan rakyat. Tentu saja kita sebagai pribadi juga bagian dari rakyat. Kita juga punya buah pemikiran, punya usulan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai wakil rakyat, tentu saja kita harus menyerap apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena pembangunan ini tanpa partisipasi rakyat, maka pembangunan ini tidak tepat sasaran. Jadi akan dibangun di atas meja kira-kira gitu, tanpa ada melihat bagaimana di lapangan. Seperti kasus-kasus di tempat-tempat lain misalnya, masyarakat masih membutuhkan pendidikan atau masih membutuhkan infrastruktur jalan, tapi kemudian yang dibangunkan apa gitu. Kadang-kadang pembangunan yang tidak berbasis pada partisipasi masyarakat, maka pembangunan ini, yang namanya pembangunan tentu saja selalu ada hikmahnya, tetapi tidak melekat pada persoalan rakyat yang seharusnya itu diatasi berjenjang gitu ya. Nah, kalau penempatan dapil itu penugasan dari partai atau bagian dari sang kontestan untuk memilih sendiri? Kontestan, karena biasanya dapil itu mayoritas memang ada mungkin yang menjadi relawan partai ya, yang rumahnya di mana, tetapi kemudian partai membutuhkan sumbangsih pemikiran yang mungkin pas di dapil itu, maka dia diterjunkan di situ. Tapi secara umum dapil itu adalah berbasis dari masyarakat itu sendiri. Kayak saya orang Kota Serang gitu kan, dan diharapkan KTP-nya juga di KTP setempat. Artinya memang ini pemilihan dapilnya bagian dari THJ untuk mensuarakan kepentingan dari Kota Serang, kira-kira bukan gitu. semata-mata dari penugasan partai. Iya. Nah, berkaitan dengan masih polemiknya nih
Ya. Sistem tertutup dan terbuka. Iya betul itu. TJ pilih mana? Partai Gerindra sih secara umum di DPP mensepakati bahwa pemilihan terbuka itu adalah lebih menyauti substansi dari demokrasi itu sendiri. Karena pemilihan terbuka itu memungkinkan, walaupun tentu saja ada negatif, ada positifnya. Jadi kalau kita lihat memang evaluasinya kekuatannya pemilihan terbuka, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif dan memilih wakilnya sesuai dengan yang dia pilih. Jadi partai memberikan orang-orang andalannya gitu. Ada berapa kursi, maka nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah, misalnya di Kota Serang ada 6 kursi, nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah andalan partai yang dianggap baik. Nah, kemudian masyarakat memilih dari semua itu gitu. Nah, kekurangan dari sistem terbuka memang harus diakui. Sistem terbuka ini kadang-kadang kapitalisasi politik ini sangat menentukan ya, dimana banyak juga akhirnya kader partai yang sudah mengabdi lama, dia bukan saja ngurusin pileg untuk dirinya sendiri, tapi dia juga ngurusin bagaimana partai, ngurusin bagaimana semuanya gitu, memastikan caleg-caleg lainnya juga dia urus gitu ya. Kemudian dia mungkin waktunya tidak terlalu banyak, anggarannya juga tidak terlalu banyak dibanding orang baru yang mualaf di partai itu gitu ya, kira-kira, dan punya anggaran banyak, dia punya waktu banyak, akhirnya dia yang terpilih kira-kira gitu. Nah, kita sih partai memastikan bahwa mualaf ataupun bukan mualaf, harusnya itu sudah dalam jaringan, bahwa dia memahami platform partai, sehingga dia kalaupun terpilih ya memang itu yang diinikan. TJ nomor urut berapa? Belum. Belum. Mudah-mudahan nomor urut 1 belum ini, Kang. Aduh, Kang Ihsan. Nah, terus TJ sudah berapa tahun bergabung di Gerindra? Sejak berdiri Gerindra. Ya, berdiri dan belum pindah partai. Belum pindah. Saya pertama sekali berpartai di Gerindra. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu saya anti partai, Pak. Kenapa bisa berubah sikap? Ya, akhirnya dalam sistem demokrasi ini nampaknya untuk melakukan perubahan kebijakan itu harus kita kawal lewat tangan kita sendiri, dan nampaknya itu menjadi subjek pelaku kebijakan itu lebih efektif. Nah, ngomong-ngomong tentang kapitalisasi, untuk bisa jadi di Dewan Provinsi butuh modal berapa saja? Sebenarnya modal dicintai rakyat ini, Kang. Artinya, kalau kos politiknya? Tentu saja ada ya, kos politik itu. Biasanya ada. Kisaran berapa? Kisaran berapa ya? Iya. Ya lumayan juga. Nah, mengenai isu miring ada money politik, saweran atau serangan fajar, komentar aja. Nah, ini sebenarnya kita harus sama-sama semua masyarakat multi pihak ya, harus sama-sama bagaimana kita meminimalisir money politik itu kalau bisa, terutama untuk perempuan. Caranya gimana tanya? Karena kalau perempuan itu, Kang Ihsan, semakin besar, semakin masyarakat itu komersial dan melihat money politik itu sebagai satu esensi demokrasi, banyak perempuan yang nggak kelantik. Karena banyak perempuan nggak punya uang. Nah, tapi kalau modal politik, biasanya perempuan itu rajin merajut ya, modal politik itu rajin merajut. Dan biasanya enak aja kalau perempuan mampir itu bisa aja lewat belakang, lewat dapur. Siapa yang menjadi dalam tanda kutip perusak dari sistem? Nah, ini saya kira orang yang uangnya banyak, Kang Ihsan, yang merusak ini.
Di Banten siapa yang uangnya banyak? Oh iya, makanya harus kita coba kita coba lakukan edukasi bersama-sama, memikirkan bahwa kalau kita tidak melangkah lebih berbudaya, politik lebih berbudaya, lebih santun, itu money politik selalu tidak bisa terhindarkan. Selalu tidak bisa terhindarkan. Iya. Artinya kalau nggak curang nggak menang. Ya harusnya kita upaya jangan sampai curang. Nah, Haji, ini berkaitan dengan kontestasi serentak di 2024. Calon gubernur dari Gerindra siapa, Teh? Wah, kalau saya sih Pak Desmond, Pak. Pak Desmond? Kang, ya. Kenapa saya bilang Pak Desmond? Pertama, beliau itu kan ketua DPD. Kalau ketua DPD itu memang sudah gubernurnya Gerindra. Jadi itu sudah dipastikan ketua DPD itu ya gubernurnya Gerindra. Tapi masih ada Mayem saja nama. Jadi dari gubernurnya Gerindra mulailah melangkah menjadi gubernur Banten gitu. Belum ada riak-riak. Belum. Pak Desmond. Belum. Ini kan tahapannya kita masih pemilihan legislatif dulu ya. Tapi bisa dipastikan bahwa Pak Desmond menjadi calon gubernur. Oh, ini saya yang mendorong, Pak. Wakilnya siapa Teh? Wakilnya terserah Pak Desmond. Tapi ini koalisi yang dianggap strategis dari partai mana kira-kira? Loh, kalau untuk begitu kan sebenarnya urusan DPP ya. Urusan DPP. Kalau saya dari sisi Gerindranya berharap bagaimana platform Partai Gerindra ini bisa mengisi ruang pembangunan di Provinsi Banten. Ya, gitu. Ya. Untuk calon presiden kayaknya tetap nih Pak Prabowo. Oh iya betul, Pak Prabowo yang kita cintai. Iya. Aduh, kayaknya udah mulai mengajekan. Iya. Pada kondisi real politik di Banten di dua nama itu Teh. Iya, saya kira kalau Pak Prabowo itu kita berharap beliau bisa mengabdikan dirinya secara optimal, karena kan Pak Prabowo ini kan sudah mencoba dan di Banten sudah memberikan kontribusi yang maksimal. Sebenarnya dukungan pada Pak Prabowo dan mudah-mudahan cintanya ini tidak luntur. Nah, saya ngomong-ngomong, kaderisasi di partai juga menjadi sorotan bagi masyarakat. Di mana banyak yang berpendapat kaderisasinya tidak sistematis, tidak jelas, dan seringkali tidak mampu menonjolkan kader yang terbaik untuk menjadi strong leadership. Komentar Teh? Ya, komentar saya, image yang itu harus menjadi catatan besar untuk partai, menjadi perhatian besar untuk partai. Memang kalau kita ngomong bagaimana optimalisasi, tentu saja banyak yang bolong. Jadi partai mendengar itu tuh jangan marah gitu, karena memang realitasnya banyak sekali. Ketika pilkada banyak sekali kader-kader partai yang maksudnya bukan dia yang berjuang dari awal, memahami platform partai dan lain sebagainya itu ya, kekurangan kader untuk menjadi leadership. Nah itu catatan yang harus digarisbawahi. Kalau di Gerindra sendiri gimana kan? Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Gerindra ya, kalau di Gerindra kami itu ada beberapa rapat-rapat konsolidasi. Kalau persoalan kaderisasinya? Ada kaderisasinya. Bahkan kalau kami kalau caleg-caleg ini nanti ini pasti caleg-caleg dibawa juga ke Hambalang. Jadi sebelum ke Hambalang ada apa Teh? Di sana kita dilatih. Dilatih pertama tentu saja platform partai, kemudian dilatih tentang cinta negara. Harus sehat juga jasmani dan rohaninya. Jebolan Hambalang itu kecintaan pada negaranya luar biasa. Jadi ada pemikiran begini, kaderisasi partai itu sudah saatnya kayaknya
dibuat dalam sistem akreditasi juga, sehingga kaderisasi parpol itu terakreditasi seperti lembaga-lembaga lain, menjadi sebuah standar di mana masyarakat bisa melihat standar dari kaderisasi partai politik. Saya kira itu pemikiran yang sangat bagus. Artinya ada satu standarisasi ya, walaupun memang semua partai ya kayak di Gerindra gitu luar biasa lah kurikulumnya dan lain sebagainya. Nah ini bagus juga, minimal untuk dilihat oleh masyarakat ya, sebagai sarana evaluasi masyarakat. Terutama saya juga berharap ada kaderisasi yang khusus tentang perempuan juga, supaya kader-kader perempuan di politik ini maju, karena perempuan ini masih sedikit, masih lemah. Kalau di Gerindra sudah terpenuhi belum afirmasi 30% perempuan? Kalau keterpilihan belum, tetapi kalau calon mah hampir 40%. Ini kita nih pencalonan ke depan 40% lebih itu perempuan. Hanya kan itu undang-undang tentang afirmasi ini kan ya kayak gitu. Dikasih kuota sebagai bentuk politik afirmasi untuk perempuan, tetapi setelah menjadi kandidat dia disuruh balap lari sama dengan laki-laki gitu loh. Jadi saya ingin bilang ini diskriminatif. Diskriminasi positif itu nggak apa-apa sah. Kalau di India itu kuota perempuannya itu bukan sekedar calon legislatif, tetapi calon jadi. Jadi kalau ada calon jadi, wah ini kan luar biasa gitu loh. Nah satu lagi Teh Haji yang saya juga ingin konfirmasi dari suara-suara di masyarakat, bahwa rekrutmen untuk calon-calon kepala daerah yang diajukan partai itu lebih banyak tertutup, kemudian tidak terbuka pada masyarakat, padahal nanti pemimpinnya untuk masyarakat. Jadi kenapa nggak dibuat sama seperti rekrutmen KPU, KPID, KI misalkan, di mana sistemnya jelas, tahapannya jelas, materinya juga jelas, terus yang menilainya jelas gitu. Ya itu memang salah satu catatan demokrasi perpartaian ya di Indonesia. Memang partai diberikan keluasan, di mana punya privilege untuk menentukan secara subjektif partai itu sebagai rumah tangga yang saling kita saling menghormati, dan apalagi masyarakat kader hanya mengamini dan meyakini bahwa keputusan yang dilakukan partai itu adalah keputusan yang terbaik. Nah, dalam konteks itu seringkali terlihat bahwa partai itu juga sentralistik dan terkesan tidak demokratis. Iya, jadi setiap partai kan ada aturan, ada aturannya. Konsekuensi kita masuk ke salah satu partai, kita mesti ikut aturan di dalam partai, etika di dalam sentralistik partai. Dalam partai politik, komentar Teh Haji? Karena di Indonesia masih seperti itu, Kang Ihsan. Saya kira ya catatan demokrasi ya perpartaian di Indonesia memang masih begitu realitasnya gitu. Hanya dengan kalau kita bilang transisi demokrasi, kepanjangan transisinya ya masa-masa yang masih dalam catatan-catatan substansi dari demokrasi ini tentu saja harus kita perbaiki bersama, baik penguasa di partai politik, apalagi saya kan hanya seorang kader dan masyarakat dan masukan masyarakat, saya kira memang seperti perguruan tinggi dan sebagainya itu harus benar-benar memberikan masukan gitu agar demokrasi di Indonesia ini bisa tercapai secara substansinya. Iya. Target Gerindra di Banten berapa kursi Teh Haji? Nih Kang Ihsan, saya bukan pimpinan partai ya, tapi mudah-mudahan pimpinan partai nggak marah kalau saya ngomong. Targetnya tentu saja kita pengen yang incumbent itu terlantik lagi. Apalagi yang incumbent itu bisa bawa lagi temennya, ya nambah satu misalnya.
gitu. Dan secara pribadi saya berharap juga tambahan keterpilihan perempuan di Partai Gerindra nih nambah, supaya perjuangan tentang isu perempuan itu tidak timpang. Walaupun saya meyakini bahwa walaupun laki-laki bisa aja memperjuangkan isu perempuan, tetapi lebih baik lagi kalau si perempuan ini dikasih pengalaman langsung, gitu, sehingga dia bisa menyuarakan pengalamannya masuk di dalam satu kebijakan. Jadi strategi Gerindra untuk kemenangan politisi perempuan seperti apa? Kita kan diajarin strategi pemenangan, Memang strategi pemenangannya diajarinnya ke semua, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu saja kita berharap ini perempuan-perempuan di Gerindra harus berjuang ekstra, karena kita paham kelemahan dari caleg-caleg perempuan itu uangnya nggak banyak, waktunya nggak banyak. Tapi kan uang nggak kukuruyuk teh. Waktunya tidak sebanyak bapak-bapak ya. Kan kalau bapak-bapak bisa nongkrong di kopi sampai jam 2 sampai jam 4 gitu kan. Juga banyak urusan-urusan lain, sehingga selain itu perempuan itu sudah lama sekali ditinggal di politik. Perempuan itu sudah lama sekali dibilang politik itu bukan dunia dia, sehingga memerangi diri sendiri dan juga memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa perempuan itu bisa menyuarakan untuk kepentingan masyarakat, terutama pengalaman perempuan itu tidak mudah. Jadi harus ekstra. Selain harus ekstra itu harus bersama-sama. Iya. Kabarnya untuk murni kuota itu seringkali partai memaksakan yang penting ada calon, ambil dari mana aja, KTP-nya diambil gitu, walaupun sebetulnya itu menjadi mainan saja. Ya, jadi lagi-lagi itu Kang Ihsan, bahwa kalau kita melakukan evaluasi diri, partai-partai ini melakukan evaluasi diri, ternyata ketika pas pemilu, ternyata ada yang tersisa. Betapa kita lupa melakukan kaderisasi secara optimal pada perempuan. Nah, itu catatan. Dan jangan sampai nih perempuan yang masuk di legislatif ini jangan dibilang dia hanya kuota, tetapi akan berwibawa. Untungnya ada perempuan sehingga partai politik bisa ikut pemilu. Iya. Nah, tadi ini pertanyaan terakhir nih. Oh iya, siap. Apa sih yang ingin diwarnai oleh Gerindra terhadap masyarakat di Banten? Mengingat, mohon maaf, ketika saat ini ketua DPRD-nya dari Gerindra itu seperti kurang mewarnai proses demokrasi, terutama kontrol pada eksekutif. Jadi memang ini yang namanya politik di DPRD itu kan kolektif kolegial. Bahwa pimpinannya Gerindra dia tidak serta-merta menjadi pemicu satu-satunya. Ini kan memang harus ada kolaborasi di internal DPRD itu sendiri. Nah, bagaimana hubungannya dengan eksekutif itu juga memang harus begitu. Memang tidak mudah ini, Kang Ihsan. Tidak mudah. Salah satu kelemahannya memang kita ini kalau masih DPRD, kontrol kita tidak bisa maksimal. Sebabnya apa tanya? Kalaupun misalnya kita tidak mensepakati anggaran, oke, anggarannya jangan ditanda tangan, masih bisa berjalan dengan anggaran tahun yang lalu. Kalau DPR RI itu bisa jetlag, kalau DPRD tidak bisa. Belum lagi misalnya kita punya usulan perda misalnya. Usulan perda yang kita usulkan itu walaupun udah dipansuskan dan apa, kita kan ini masih setengahnya adalah perwakilan masyarakat, tapi setengahnya kita ini kan masih dalam bayang-bayang Depdagri kan. Dan itu belum juga dirubah sampai sekarang. DPRD ya harus
harus sesuai dengan apa yang digambarkan, disuratkan oleh Depdagri. Jadi ada undang-undang yang ngatur lagi tentang harus bagaimanakah gerak-gerik DPRD dan pemerintah daerah. Baik, Teh Haji, terima kasih banyak sudah hadir dan jangan kapok karena insya Allah ke depan kami juga masih butuh Teh Haji untuk mengkonfirmasi persoalan masyarakat, persoalan Banten, bangsa, dan negara. Ya, makasih juga Kang Ihsan sudah mengundang saya. Terima kasih sahabat Banten Podcast sudah bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan tidak bosan. Dan sahabat, saya beserta kru di sini selalu berdoa semoga Teh Haji terpilih dan memberikan kiprah terbaiknya untuk masyarakat. Dan saya berharap sahabat Banten Podcast juga mau mendoakan bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.